Sri Mulyani dan Maya, duo Sri Kandi hadapi Corona, SJW makin ngehe. Ditulis oleh Ronindo di siwar.com. Halo, Assalamualaikum, selamat datang di channel Fokus Day bersama JJ. Bu Sri Mulyani adalah salah satu menteri terbaik, berprestasi dan terus bersinar bahkan di tengah wabah pandemi COVID-19 yang melanda Indonesia. Dialah menteri yang menjadi kunci di balik pengucuran anggaran jumbo sebesar 400-an triliun digelontorkan pemerintah untuk membantu rakyat menghadapi wabah pandemi COVID-19 ini. Alokasi anggaran yang cerdik dan pada akhirnya sesuai dengan harapan Presiden, rakyat bisa menikmati kucuran bantuan dari pemerintah dalam berbagai bentuk. Inilah menteri yang mumpuni dan sosok Bu Sri Mulyani inilah yang menjadi pilar dalam pemerintahan saat ini dan kedepannya menghadapi badai ekonomi sebagai dampak pandemi Corona. Selain itu, Sri Kandi ekonomi Indonesia itu sudah mengantisipasi dengan membuat berbagai senario untuk kedepannya. Inilah menteri yang sangat brilian dan mampu membuat Indonesia bertahan dan hal itu mendapatkan pengakuan dari IMF. Kebijakan dari Bu Sri Mulyani mendapat apresiasi dari IMF, International Monetary Fund, dan World Bank memperkirakan Indonesia masih bisa tumbuh positif di tengah pandemi virus corona atau COVID-19. Indonesia menjadi satu dari 3 negara yang mampu bertahan dari wabah virus asal Cina tersebut. Kata Menteri Keuangan Sri Mulyani, 7 April 2020, proyeksi untuk Asia termasuk Indonesia dari 2 institusi yaitu World Bank dan IMF. Hanya 3 negara yang masih diperkirakan bertahan di atas 0% atau positif teritori, yaitu Indonesia, Tiongkok, dan India. Bersyukur dengan kehadiran Bu Sri Mulyani yang membuat para penyinyir setiap bangun pagi makin tertusuk hatinya berharap Indonesia kacau. Padahal sebenarnya mereka turut menikmati manfaat dari bantuan pemerintah. Diskon dari PLN salah satunya menjadi bukti pemerintah peduli. Lalu, Bu Sri juga sudah mengamankan dana buat THR dan gaji ke-13. Nggak dipotong loh coy. Kebijakan pemerintah itu seperti biasa tak mendapat sambutan positif terutama dari gerombolan penyinyir utamanya SJW. Mereka terus menjadi burung gagak yang berteriak dengan suara serak dan sambil terbatuk bagi gejala positif corona, menampilkan postingan seram serta suram plus terus merendahkan dan melecehkan pemerintah. Parahnya, para SJW itu juga menyasar salah satu Sri Kandi yang juga seleb dan berjuang untuk memberi bantuan secara nyata bagi para dokter dan berbagai aksi bantuan lainnya. Salut dengan Bunda Maya yang terus eksis membantu kendati harus menghadapi realita para penyinyir itu ikut menyeretnya untuk dijadikan sasaran tembak bersama pemerintah. Maya Estianty, The Queen, @Maya Sang Juara, rasanya mau ketawa saya dibilang bela pemerintah. Lah saya ini lagi terus-terusan bikin bantuan untuk tim medis kok. Rasanya sekarang saatnya untuk saling tolong-menolong bukan saling mencela-cela atas keadaan. Semoga ada yang bergerak bersama saya untuk membantu tim medis Indonesia. Maya adalah Sri Kandi tangguh Indonesia yang juga bersinar dan ikut berkontribusi bagi negeri ini dengan sibuk membuat bantuan untuk tim medis. Tapi para penyinyir terus menyasar dengan cuitan amis dan meringis. Maya Estianty tetap santuy, dia terus menunjukkan aksi untuk membantu dalam berbagai bentuk. Tapi yang patut disesalkan yaitu para SJW mencarinya dan Maya pun tak luput dari suara kritikan para SJW dan golongan oposisi yang nyinyir dalam setiap nafas dan kentutnya. Lewat cuitannya, Maya menunjukkan bahwa dia tetap berupaya membantu kendati kaum penyinyir itu bak barisan bebek, terus ngoceh tanpa henti dan ikut meremehkan apa yang dilakukannya. @Maya Sang Juara, jika ada yang menghujat pemerintah atas situasi pandemi sekarang ini rasanya aneh, karena negara superpower pun kewalahan menangani pandemi ini, bahkan mereka juga kewalahan menyediakan alat APD. Manakan memang para SJW ngehe macam Helena Soisa dari Australia yang sehati dan sejiwa dengan Veronica ikut mengomentari dan membuat cuitan yang ingin memojokkan Maya. Ketika Maya curhat soal negara besar yang kewalahan, maka si Helena SJW ngehe yang nge-tweet dari tempat nyamannya di Australia terus menyindir dan mengingatkan ketidaksiapan para pemimpin Indonesia. Dasar memang Helena SJW ngehe kayak nenek yang pikun. Kandidat doktor tapi pikirannya kotor, terus terhadap aksi kebaikan yang dilakukan oleh pemerintah dan termasuk oleh seleb sekelas Maya. Padahal si Helena sendiri tak punya kontribusi apa-apa, bisanya hanya menghimpun kaum oposisi untuk menyebarkan cuitan busuk dan sok benarnya. Sampah bangsat memang Helena ini.
Sekelas dengannya adalah SJW piaraan Abbas di Jakarta. Siapa lagi kalau bukan Elisa Sutanujaya. Dialah yang ikut menjadi penyinyir pemerintah, serta membela pemimpin pujaannya yang kendati kentut pun bakal dibilang wangi dan harum oleh Elisa ini. Kenapa memuji? Karena dialah bagian dari gerombolan penikmat proyek yang ada di DKI. Zaman Ahok aka BTP, proposalnya ditolak karena nggak jelas. Maka dendam kesumat pun muncul, dan dialah salah satu bidadari balai kota yang ikut menjadi dalang mengendali kebijakan Abbas Raya Menelikung Pusat. Penulis melihat dari nama kedua SJW busuk ini, salah satu yang penulis ketahui beragama Kristen Katolik yaitu si Elisa ini. Helena juga bisa jadi Kristen, tapi keduanya malah jadi batu sandungan. Mungkin juga yang di Aussie sudah jadi ateis, tapi paling tidak dari dugaan penulis dilahirkan dari keluarga Kristen. Jika benar, maka sangat ngeheklah keduanya. Biarlah para SJW ngehe itu terus mengeluarkan kotorannya, tapi pastikan di Indonesia terus bersinar. Maka para SJW itu akan tercatat dalam sejarah sebagai pengkhianat dan pembuat onar serta provokator semata. Sedangkan Sri Mulyani dan Maya akan terus tampil dan menjadi berkat dan membawa faidah bagi rakyat dan bangsa ini. Demikianlah kura-kura Stewart. Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis komen Anda di kolom komentar, like, subscribe, dan share di sosial media kalian. Artikel ini bisa Anda lihat secara lebih lengkap di laman stewart.com. Terima kasih sudah menyaksikan channel Focus Day hari ini.